بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berlimpah ruah, bahkan kadang-kadang tanpa kita minta pun. Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semuanya itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan. Nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat Allah, apalagi membalas semuanya. Jika kita telisik lebih mendalam, kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua tidaklah akan mampu kita balas, meskipun hanya sebagian kecilnya. Bahkan mungkin semua yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk menebus satu nikmat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu sehingga lupa atas nikmat-nikmatnya. Kadang ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasakan betapa bernilainya nikmat itu. Yang ada kemudian hanyalah keluh kesah yang menjadi-jadi. Jika kita masih menjadi pribadi demikian, kita diperintahkan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita terhadap semua nikmat Allah adalah tetap bersyukur kepadanya, karena bisa jadi satu saja nikmat Allah dicabut dari kita langsung mengadu keluh kesah dan bahkan memaki Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa masih ada jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat Allah yang masih kita rasakan dalam diri kita sendiri. Padahal sudah sangat jelas Allah terangkan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 17. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kriteria mukmin sejati, yang salah satunya adalah mereka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan Rasulullah sangat memuji sikap tersebut. Rasulullah SAW pernah berkata, seseorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seseorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyatakan kekagumannya terhadap seseorang muslim yang mampu bersyukur ketika ia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu bersabar kala musibah menimpahnya. Rasulullah SAW juga menyebut mereka yang pandai
bersyukur sebagai mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah seseorang yang benar-benar memasrahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memposisikan dirinya layaknya seorang budak yang bisa menghargai perlakuan majikannya. Ia akan menerima dengan ikhlas segala perlakuan yang diberikan oleh majikannya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Syukur dalam Islam memang memiliki peranan penting dalam kegiatan kaitannya dengan interaksi antara seseorang muslim dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali." Quran surat Luqman ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan proses kelahiran manusia sebelum memerintahkannya untuk bersyukur. Ini berarti bahwa ketika manusia telah dapat berpikir dan mengenal Tuhannya, yang diperintahkan pertama kali adalah mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang tua sebagai perantara yang hadir di dunia. Pada dasarnya semua bentuk syukur ditunjukkan kepada Allah, namun bukan berarti kita tidak boleh bersyukur kepada mereka yang menjadi perantara nikmat Allah. Inilah yang bisa dipahami dari perintah Allah pada ayat di atas tadi. Masih terkait dengan ayat 14 surat Luqman di atas, Allah memerintahkan bersyukur sebagai wasiat pertama kepada manusia adalah semata karena kasih dan rahmatnya. Dia menginginkan kebaikan buat hamba-hambanya, sedangkan kinerjanya berkesinambungan. Kebaikan itu ada terletak pada sikap manusia itu sendiri, mau bersyukur atau tidak. Jika mau bersyukur, nikmat Allah tersebut akan semakin bertambah, sebagaimana disinggung pada ayat 7 surat Ibrahim tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya syukur kepada Allah harus terjamalkan dalam hati, lisan dan perbuatan kita. Pertama, syukur dengan hati adalah mengakui dan meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati bahwa segala bentuk nikmat yang telah ia dapatkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur hati dan keyakinan mereka adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segalanya sesuai dengan kadar ukurannya masing-masing, termasuk pembagian rezeki. Kedua, syukur dengan lisan adalah dengan selalu memuji pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nikmat itu serta menampakkan nikmat tersebut, atau para ulama menyebutnya tahaddus bin ni'mah. Tahaddus ni'mah atau menyebut-nyebut nikmat Allah adalah dengan ditampakkan, yaitu dilakukan dengan rasa syukur kepada pemberian nikmat, yaitu Allah, bukan dalam rangka menyombongkan diri pada yang lain. Ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cara Rasulullah SAW dalam mengungkapkan syukur kepada Allah sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Kita lihat Rasulullah SAW yang telah maksum, senantiasa dijaga Allah dari perbuatan tercela dan diampuni dosanya. Beliau beribadah dengan penuh penghambaan dan keseriusan. Hal itu hanya beliau jadikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Apalagi diri kita yang berlumuran dosa dan kesalahan.
Di samping itu, syukur dengan perbuatan adalah ketika kita bisa menggunakan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita untuk kerja-kerja nyata, digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Syukur pada tahapan ini adalah bentuk kesyukuran yang paling tinggi derajatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.